Gila, gue udah bangun tapi capek nih kampus, gue diusir gitu. Terus kampus kedua yang saya bangun juga begitu juga. Sejarah saya di DO tahun 97. Jadi ketika kemudian saya bisa bangun kampus di 2001, di DO 1997, drop out, nggak boleh lagi kemudian saya kuliah karena satu dan lain hal. Lalu bila kemudian anak muda yang satu ini setelah di DO lalu bisa membangun di 2001 perguruan tinggi S1 teknik informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel LetKibi. Teman-teman, kita flashback lagi ke belakang. Kita bicara tentang Pak Zaman ini ya. Kita melihat bagaimana sih pola bisnis yang dibangun dan sebenarnya kaitannya apa sih dengan bisnis-bisnis yang sekarang, dan juga masa lalunya seperti apa sih. Kan kita sering lihat nih di dia sendiri yang ngomong ya, katanya dia dipenjara 2 kali lah, pokoknya seperti itulah, bla bla bla, kayak gitulah. Dan teman-teman, sebelum kita ke referensinya, kita lihat dulu video ya, referensi juga ya. Ini di kegiatan di Singapura ya, beberapa tahun yang lalu. Kalian bisa cek sendiri di YouTube, itu banyak ya kegiatan di Singapura. Dan ini akan menjadi rujukan di mana ada keanehan sebenarnya. Kenapa saya katakan ada keanehan? Karena ya nanti saya akan bahas ya. Teman-teman bisa lihat video ini dulu ya. Check it out. Saya menjadi ustadz, besar menjadi ustadz, alhamdulillah, karena saya terima perlakuan orang, terima, ditipu, terima, dibohongin orang, terima, karena saya tidak pernah merasa, dan sampai sekarang saya tidak pernah merasa. Saya kemari mau dibeliin tiket, nggak perlu, nggak mau, gantiin aja ntar. Nah lah, kita kemarin bukan diundang, saya pengen ketemu. Dia bilang gak usah dijemput, insya Allah Singapura beres dah. Kita bisa naik taksi, naik MRT, naik ojek. Ojek ada nggak di sini? Ada. Berarti peluang, nanti kita bikin ojek di sini. Namanya kalau di Jakarta Gojek, di sini Sojek. Ya ampun. Pakai S ya, Singapura ojek. Bener, saya tahun 2003 tiba-tiba mitra saya dengan segala kemudian rencananya beliau, saya harus keluar dari kampus yang saya dirikan. Begitu saya ngelihat dia mencaci maki saya, dia kemudian saya tuh ngelihat yang mencaci maki Allah. Kenapa ya dia sampai mencaci maki saya? Terus yang terdengar sama saya, pokoknya Mas, ini sudah saya bikinkan surat pengunduran diri saudara sebagai ketua yayasan. Saya tidak mau lagi bekerja sama dengan Anda, bla bla. Dia bilang, saya mau tarik semua aset saya. Saya bilang, ya saya tanda tanganin aja. Saya tanda tanganin aja. Iya deh, dia bilang. Kalau emang bukan punya saya, masih ya saya bisa pertahanin. Tapi kalau besok nanti bakal jadi punya saya lagi, siapa juga yang bisa nahan. Terus saya keluar aja, sambil nangis di luar itu. Gila, gue udah bangun tapi capek nih kampus, gue diusir gitu. Terus kampus kedua yang saya bangun juga begitu juga. Sejarah saya di DO tahun 97. Jadi ketika kemudian saya bisa bangun kampus di 2001, di DO 1997, drop out, nggak boleh lagi kemudian saya kuliah karena satu dan lain hal. Lalu bila kemudian anak muda yang satu ini setelah di DO lalu bisa membangun di 2001 perguruan tinggi S1 teknik informatika, masih informasi, harusnya itu sesuatu yang harus saya cintai. Tapi saya diajarin sama Allah, no. Jangan mencintai yang bukan diriku, kata Allah. Kalau kamu redo, aku ambil apa yang kamu sudah bangun, nanti aku akan berikan yang lebih gede daripada apa yang aku ambil. Saya yakin itu. Alhamdulillah 2003 itu saya susah, nanggung utang banyak akibat begini begitu. Tapi saya bilang sama Allah, ya Allah saya percaya. Pokoknya saya nggak mau melihat perbuatan orang itu perbuatan orang. Saya maunya melihat perbuatan orang itu adalah perbuatan Allah. Selesai. Kalau ada yang nyaci maki bego aja ya goblok, oh berarti kuping kita masih oke ya. Karena masih bisa dengar gitu. Coba kalau misalkan orang ngomong kayak apa tau terus kita Oke teman-teman, jadi pada prinsipnya
di situ kan kelihatan ya bahwasanya dia punya kasus dengan ya mungkin di sebuah yayasan gitu, di sebuah yayasan katanya kampus gitu. Nah sebelum video ini saya perlihatkan, dulu saya sempat pernah membaca waktu saya membuat ya semacam, pokoknya adalah beberapa lembaran gitu, dimana di Wikipedia pada saat itu Yusuf Mansur ini di sini keterangannya dalam wacana pribadinya ya, dalam kasus pribadinya itu di sini ada yang namanya dia pernah berkasus masalah informatika gitulah, kurang lebih seperti itulah. Cuma sekarang yang jadi pertanyaan adalah sekarang kenapa Wikipedia itu udah diupdate atau misalkan udah dirubah. Di sini referensi tentang kehidupan pribadinya itu secara dalam kaitannya dengan kasus hukum itu udah nggak ada, udah dihilangkan sama sekali. Walaupun saya pernah memperlihatkan di video-video saya sebelumnya ya, saya harus cek satu-satu karena banyak sekali. Di sana saya pernah perlihatkan masalah Wikipedia-nya. Nah di sana masih ada, dan sekarang udah nggak ada sama sekali. Di sini dijelaskan, di sini cuma ada beberapa daftar isinya itu tentang kehidupan pribadi yang ya secara singkat gitu, intinya tentang pendidikannya. Terus di sini ada pesantren, ya, terus pendidikan pesantren, ada buku, ada film sinetron, referensi peran nalar ya. Di sini ada peran nalar luar. Jadi ada intinya di sini kasus pribadinya udah dihilangkan. Yang ngedit siapa? Saya nggak tahu. Mungkin permintaan dari Pak Jaman itu sendiri ya. Kan aneh kalau misalkan nggak diedit sama orang lain, itu yang dimana editannya dirubah tentang kasus hukumnya. Dimana seingat saya ini perlu dikoreksi kalau misalkan salah ya. Seingat saya dia itu berkasus dengan kasus informatika semacam seperti itu. Dia itu pokoknya seperti itulah, dia bermasalah di sana. Dan di sini berdasarkan video tersebut ya kurang lebih seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah yang dirugikan siapa? Kenapa Pak Jaman ini yang bermasalah gitu? Cuma ya oke lah, nggak masalah itu ya, karena udah lama. Terus yang jadi masalah kenapa Wikipedia-nya itu dihapus gitu, diedit gitu, sumber awalnya itu diedit, dimana ada kasus-kasusnya itu dihilangkan gitu. Padahal walaupun nggak dihapus, dia pun sendiri ngomong di banyak video ya, percuma juga sebenarnya ngapus Wikipedia kayak gini, sementara videonya udah beredar di mana-mana gitu. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share.